pahit manis dalam kehidupan. Apa yang ingin kalian tinggalkan dan diteruskan menuju 25 plus plus yang awareness ini? Pahit manis kehidupan. Jadi kalau misalnya yang namanya yang manusia itu pasti dia mau baunya yang manis-manis aja lah otomatis ya kan. Tapi kalau misalnya kepahitan yang aku rasakan gitu ya Bang, yang Adik rasakan itu eh aku tuh takut dengan diriku sendiri. Oh. Jadi eh aku itu memang udah banyak kita temui gitu ya kan. Musuh terbesar itu ya sebenarnya diri sendiri gitu ya kan. Kadang-kadang aku mikirnya gini, aku mampu nggak ya? Aku bisa nggak ya? Kayak gitu ya kan. Itulah ketakutan yang sering melanda di pikiranku gitu ya kan. Kalau misalnya aku hidup seperti ini, kira-kira aku mampu nggak ya? Padahal itu kadang nggak perlu kita pikirin, ya udah enjoy aja gitu, mengalir aja seperti air. Tapi ya namanya manusia kadang berpikir pahit yang harus aku tinggalkan itu gitu loh. Nggak boleh takut gitu loh. Dan nggak boleh malas gitu loh. Aku tuh orang yang paling malas untuk belajar tentang sesuatu yang berbau-bau apa? Belajar akademis itu betul-betul aku tuh paling malas gitu. Kebetulan aku dulu waktu kuliah itu dikelilingi sahabat-sahabat yang masya Allah gitu loh. Itu saking masya Allahnya mereka itu sampai buat aku tuh nggak mampu ngapa-ngapain gitu loh. Jadi misalnya ada tugas ini ada Ete, ada tugas ini ada Iis, ada ini ada Baby gitu loh. Jadi aku tuh yang betul-betul datang cuma ya udah gitu. Tugas udah selesai. Ini aku orang tuh tahu nomor induk mahasiswaku, aku orang tuh tahu. Jadi aku tuh sekarang lagi proses transisi belajar didampingi Bapak Ahmad Mustafa itu merubah itu gitu loh. Kalau misalnya aku tuh bisa dengan diriku sendiri, jangan bergantung pada orang lain lagi. Udah cukup yang kemarin-kemarin itu aku ditolong orang, sekarang aku lah yang nolong diriku sendiri gitu loh. Kalau manisnya itu ya kita bertemu Idun, bertemu Nani, bertemu semua itu, bertemu sahabat-sahabat itu yang sampai sekarang yang walaupun makin kesini tuh makin terfilter gitu loh, makin sedikit kita yang berteman itu, tapi ya udah itu yang sangat-sangat disyukuri gitu. Walaupun kadang-kadang rindu ya, mana ya kita yang dulu-dulu itu yang sikit-sikit karaokean, walaupun apa gitu kan, sikit-sikit tiba-tiba udah nongkrong, tiba-tiba udah ini. Kalau sekarang itu sih sedih ya, yang disedihkan itu. Tapi manisnya itu maunya ke depannya lagi, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, kita itu traveling bareng keluarga Amin ya gitu. Allah. Amin. Bang Mus ada nggak? Apa? Manisnya. Ada sih. Kalau saya tinjau itu sebenarnya manusia meninjau itu, Bapak dosen. Manusia itu rata-rata ataupun semuanya inginnya itu manis-manis terus. Ya. Nah, tapi kadang kita kalau dikasih yang manis terus itu selalu terlena. Obesitas. Iya. Kayak kita gendut dong. Iya, selalu terlena. Maksudnya enggak kita pun makan ataupun kehidupan itu sama-sama membuat terlena. Nah, maka dari itu kadang kami sadar bahwasanya lebih enak memang pahit dulu daripada manis itu. Ya, jadi misalnya ada sesuatu masalah, oh ternyata ditunjukkan masalah ini untuk kebahagiaan di akhir, untuk kesenangan di akhir. Nah, masalah untuk pertanyaan tadi dari Mbak Idun untuk manis dan pahit, mana yang mau ditinggalkan, mana yang mau dilanjutkan. Hidup itu terasa manis kalau kita selalu mensiasati setiap masalah, itu sih. Mencari solusi setiap masalah. Itu baru terasa manis. Itu terasa manis. Jadi kalaupun kita berteman ataupun kita berteman baik dari yang kawan-kawan gini ataupun rekan kerja ya, itu pasti kalau bisa kita di akhir-akhir tuh harus bukan di akhir ya, setiap saat itu merasakan manisnya berteman, manisnya berekan, maksudnya berekan kerja, seperti itu. Jadi yang saya harapkan kita ini kalau bisa didatangkan suatu permasalahan yang menurut kita itu pahit, jangan putus asa. Itu aja sih. Itu contoh konkret ya, Bang? Ya? Itu salah satu konkretnya itu ya?
Iya, maksudnya itu contoh konkretnya. Kenapa? Karena hal-hal yang pahit itu pasti ada di setiap kita, gitu aja ya. Jadi nggak bisa juga kita tinggalkan. Nah, itu nggak bisa juga. Malah dari yang pahit itu yang kita banyak belajar. Belajar Seperti itu ya, sih. jadi dewasa gitu ya mungkin ya. Menjadi Iya, Hmm. Dun. Iya, merasa sangat bersyukur memiliki pasangan seperti Bang Imus ini, Maloy. Coba ungkapkan ke pasanganmu, mungkin Bang Imus nanti juga. Tentu. Boleh, pandang-pandangan Tentu. boleh, sing itu puyuk boleh disedang. Tayang. Nggak boleh peluk-peluk depan kamera. Ya, Loy, Kan jaga perasaan yang lain. enggak dong, kalian itu udah halal jadi bebas. Kalian tunjukkan kalau yang halal Kayak itu gitu boleh. juga konteks bebasnya itu nggak kayak gitu, Say. Nah, ini plus lanjut saya. Yang merasa sangat bersyukur otomatis pasti iya, alhamdulillahnya itu nggak bisa diucapin gitu ya kan, sangat bersyukur gitu loh. Jadi yang mau aku ucapin, aku tuh tipe orang yang ini ya. Oh ya, makasih. Belum. Oh, belum. Aku tuh tipe orang yang terbuka gitu loh. Iya. Semua yang aku rasain itu aku ceritain. Kayak aku Iya ya kan? Iya. Terbuka di omongan ya. Makan Iya, ubi iya. dulu. Nggak kayak gitu. Kasih makan ubi aku coba. Nggak toge. Aduh. Toge nanti dulu. Iya, Apa namanya itu yang mau aku sebenarnya sudah sangat sering gitu ya kan, bilang makasih ya bang udah memilihku gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya mau ngungkapin depan kamera kayak gini sama gitu, Ya udah. makasih ya bang Iya, sama-sama. udah mau memperistri Maloy gitu loh. Ya, sama-sama. Ya kadang-kadang masih nggak nyangka loh Dun, ya kan Dun? Iya, benar. Udah kawin aku Dun, ini lakiku. Apa yang buat Aku Maloy nggak itu nyangka. thankful banget sama seorang Bang Imus? Apa? Gimana apa? Apa yang buat Maloy itu terlalu berterima kasih dengan Bang Imus gitu? Kayak thankful gitulah. Apa namanya yang sebenarnya makasihnya bukan ke Bang Imus, makasihnya itu sama Allah gitu Sama loh. Allah. Makasih banyak itu sama Allah itu benar-benar makasih karena Imus yang ngedampingi Maloy. Apa jadinya Maloy tanpa Imus gitu ya kan? Karena gini, Imus ini sangat sabar loh. Iya. Jadi memang menikah itu Dun. Nanti kalau Idun udah nikah pasti oh iya betul ya kata Maloy. Kayak Maloy sering dengar bilang orang kayak gitu kan. Menikah itu memang saling menyempurnakan gitu. Iya. Jadi aku yang kayak gini heboh gitu, ketemu dia yang kalem gitu. Jadi pas gitu. Jadi padu padannya pas gitu ya kan. Nengok aku yang panik kalau misalnya dalam belajar gitu kan, dia yang tenang gitu pas. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan dia lebih panik. Aku paniknya dalam belajar. Bela diri. Kan memang iya. Iya kok. Udah, minum. Dia kebanyakan aku suguhin ini apa namanya tuh net show, kebanyakan gimmick ya kan, ngasih ubi, ngasih serbet. Udah kayak Pak Vincent, Pak Des. Jadi santai ya kan. Iya. Kalau Bang Mus, Sangat bersyukur. Makasih bang. Gak mau dia ada dicium-cium tangannya Dun, kan lagi aku kan Dun. Bang Mus ke Maloy Bang Mus. Ayo bilang. Ini dia. Apa pertanyaannya? Ya apa yang mau abang sampaikan sama Adik? Ungkapkan. Apa itu? Yang ke sana bang. Itu Maloy itu. Oh, Maloy gini. Aku aja udah gak sabar. Gini ya. Di pertama itu kemana bicaranya? Kan ke aku ungkapinnya, karena itu udah tahu. Iya, tadi aku Oh, nengok di kamera ini kan